Swastiastu, Om Awigana-mastu Namasidam. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Desi Wulandari. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti di SD Negeri 3 Mekarsari. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 Program Studi Pendidikan Agama Hindu di LPTK Institut Agama Hindu Negeri Ampu Kuturan Singaraja. Pada hari ini saya melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 3 Mekarsari. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Berdiri. Silakan berdiri. Tangan di depan dada. Berdoa kita mulai. Om Saraswati Namo Swaha. Om Santi Santi Santi. Silakan duduk kembali. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Danendra, Vicky, Windy, Adistia, Erlina, Inesia, Monica, Brian, Agus Bintang, Apri, Dinda, Nanda. Ada yang tidak hadir? Siapa? Raya. Kenapa dia? Sakit. Ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Trimurti ya. Sebelum ke pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Yang pertama, kesepakatan kelasnya tepat waktu masuk dan keluar kelas. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, menyimak penilaian guru atau menyimak penjelasan guru. Dan yang keempat, bertanya jika tidak mengerti. Paham kalian? Ya, biar semangat belajar, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Ya, ayo. 1,
memiliki arah selatan. Ya, itu Dewa Brahma. Lalu lanjut ke Dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu bertugas sebagai memelihara, yang dimana Dewa Wisnu itu memiliki senjata cakra dan wahananya burung Garuda. Maka dari itu ada di daerah apa namanya? Di Denpasar ada namanya Garuda Wisnu Kencana. Nah, bahwa Garuda itu adalah wahana dari Dewa Wisnu, ya, yang dimana arah utara dan bersenjata, dan dia itu saktinya siapa? Saktinya Dewi Laksmi, ya, yang berstana di Pura Pusat. Ya, Dewa Wisnu. Lanjut sekarang ada Dewa Siwa. Dewa Siwa itu bertugas sebagai pelebur, yang dimana bersenjatakan panah anglayang. Dan Dewa Siwa itu bertugas sebagai apa? Pelebur, ya, dan menguasai arah tengah. Saktinya Dewi siapa? Dewi Durga, Dewi Parwati boleh, dan berstana di Pura Dalam. Ya, Dewa Siwa itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Nah, oke, kalau tidak, kayaknya kok nggak semangat ya. Kita ice breaking dulu deh kalau kayak gitu. Ya, yuk ikuti. Ikuti yang ada di depan gerakannya. Yang semangat. Tangan diputar-putar.
kalian ketahui tentang Trimurti? Trimurti dapat dibagi menjadi dua kata, yaitu Tri dan Murti. Tri artinya tiga dan Murti artinya perwujudan. Jadi Trimurti adalah tiga perwujudan dari Sang Hyang Widi-Wasa. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Senang. Senang kalian belajar sama ibu? Kita main game lagi ya. Berdiri dulu. Ibu memiliki 3 tepuk. Tepuk pagi, tepuk siang, sama tepuk malam. Tepuk malam, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang. Oke, ternyata semua masih konsentrasi. Tepuk tangan dulu. Nah, kita lanjut lagi. Oke. Nah, sekarang ada nggak kira-kira di sini yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, apa itu Trimurti? Yang dimana bagian-bagiannya adalah itu aja. Ya, silakan duduk. Yang lainnya ada bisa menyimpulkan? Yes ya. Yang dimana bagian-bagiannya adalah oke, ya silakan duduk. Sekarang di sini. Ya, 3 perwujudan dari Sang Hyang Widi-Wasa. Sekarang ibu bisa simpulkan pembelajaran hari ini yang dimana Trimurti adalah apa? Trimurti konsep ketuhanan dalam agama Hindu dan menjadi cara bagi umat Hindu untuk mengenal adanya Brahma, Wisnu, dan Siwa, yang dimana beliau itu menjadi satu dan tetap satu, yaitu Sang Hyang Widi-Wasa. Sang Hyang Widi-Wasa itu satu, tunggal, tapi sebutannya yang banyak, yang ada 3 sebutan: Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dan Dewa Brahma. Ketiga ini adalah ide Sang Hyang Widi-Wasa. Ya, Tuhan itu satu, tetapi namanya yang berbeda-beda. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak? Oke, karena sudah waktu, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan berdiri dan ibu akan pimpin doa kalian hari ini. Tangan di depan dada. Om Dewa Susamaya Namah Swaha. Om Santi Santi Santi. Om